Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel El Nino Akbar. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat database di MySQL ya. Nah, di sini saya analogikan dulu ya. Jadi untuk membuat sebuah database di MySQL, kita tidak akan lepas dari yang namanya istilah-istilah atau hal-hal yang perlu diperhatikan ya sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam query. Akan saya analogikan dulu. Yang pertama adalah di dalam sebuah database itu pasti ada yang namanya database ini sendiri ya. Ini pasti ada yang disebut dengan database. Nah, untuk apa pengertian database, teman-teman itu sudah bisa lihat di Google atau di yang lain dan saya anggap sudah paham ya. Nah, ini di dalam sebuah database pasti ada yang namanya database. Terus di dalam database itu ada tabel ya. Ada tabel. Ini komponen kedua dalam sebuah database, pasti ada tabel. Berikutnya adalah yang disebut dengan field ya. Field. Nah, ini setelah field pasti komponen atau data terendah dari sebuah database adalah data atau record ya. Data atau record. Nah, saya analogikan di sebuah lingkaran, database itu adalah seperti ini ya. Ini adalah lingkaran besar atau big data yang disebut dengan database ya. Nah, hubungannya database dengan tabel seperti ini ya. Jadi dalam satu database itu bisa berbagai macam tabel. Jadi hubungannya adalah satu database banyak tabel, one to many ya. Jadi banyak tabel ya, banyak tabel pasti ada satu database. Tidak mungkin banyak database satu tabel, itu pengertian yang salah. Jadi kaitannya satu database bisa banyak tabel ya. Nah, mengerti sampai di sini. Nah, itu ya. Setelah tabel, kita masuk ke field ya. Nah, ini. Jadi dalam satu tabel ya, dalam satu tabel itu ada berbagai macam field ya. Jadi hubungannya database ke tabel itu satu ke banyak, tabel ke field itu satu ke banyak. Jadi satu tabel bisa banyak field ya. Banyak field dalam satu tabel. Nah, berikutnya adalah komponen atau tingkatan terkecil dari sebuah database adalah data atau kita sebut dengan record ya, dengan record atau data. Nah, dalam data ini, di dalam satu field akan banyak data. Apalagi di dalam satu tabel pasti banyak data. Nah, ini mungkin kaitannya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya atau pembahasan bagaimana cara membuat database di MySQL, yaitu kita harus memahami dulu logikanya seperti ini ya. Hubungan antara database, tabel, field dan data itu seperti ini. Oke, teman-teman mengerti sampai di sini ya. Berikutnya kita akan masuk ke membuat sebuah database menggunakan MySQL. Namun untuk materi sekarang adalah menggunakan DOS ya. Jadi bagaimana kita membuat database secara dasar, tidak menggunakan GUI tetapi menggunakan under DOS begitu. Oke, simak berikutnya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan membuat database ya, membuat sebuah database di MySQL server, tetapi kita akan membuatnya secara under DOS ya. Kenapa saya di sini menggunakan under DOS? Supaya teman-teman lebih memahami lebih ke konsep dasarnya. Jadi di sini tidak menggunakan GUI atau misalnya menggunakan PHP MyAdmin gitu. Jadi kita langsung ke DOS saja supaya benar-benar dari basic gitu ya. Nah, ini caranya kita klik start ya, lalu di sini kita klik MySQL 80 command line client ya. Oke, sehingga muncul layar seperti ini. Kita
perbarui layarnya biar agak sedikit bagus ya. Kita ini kan dulu misalnya layarnya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, harus memasukkan password. Jadi passwordnya itu seperti pertemuan sebelumnya atau di video tutorial sebelumnya, kita setelah menginstal MySQL juga membuat sebuah user dengan user root, dan kebetulan saya passwordnya root juga biar memudahkan gitu, tidak lupa ya. Jadi di sini kita masukkan root sesuai dengan yang kita bikin sebelumnya, root, lalu kita enter ya. Nah, kalau misalnya sudah welcome to MySQL monitor, berarti ini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya ya, ke dalam MySQL-nya. Jadi berikutnya kita akan membuat sebuah database. Tapi sebelum membuat database, kita akan menampilkan dulu database yang sudah ada. Apakah sudah ada database atau hanya database yang bawaan dari MySQL. Caranya teman-teman tulis show databases ya. Database. Nah, ini harus jamak pakai S karena menampilkan semua. Jangan lupa titik komanya ya. Lalu enter. Nah, di sini hanya ada database yang bawaan, jadi belum ada database apa-apa ya. Oke, nah berikutnya kita akan membuat sebuah database dengan nama databasenya adalah database apotek ya. Jadi di sini create ya, tulis create database. Nah, ini nggak pakai S ya, karena kita hanya membuat satu database ya. Create database apotek, lalu titik koma. Oke. Di sini query oke. Jadi kalau query oke berarti tidak ada error sama sekali ya. Kita akan cek lagi apakah sudah ada belum database apoteknya, yaitu dengan show ya. Show database. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman, untuk merubah ini teman-teman bisa menggunakan tanda panah atau kursor yang ke bawah dan ke atas. Jadi ini memunculkan kata-kata yang sudah teman-teman ketik ya, seperti itu. Jadi kita akan menampilkan dengan cara ya show database ya. Nah, ternyata sudah ada ya di sini, yaitu databasenya apotek ya. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah tabel. Nah, kalau databasenya sudah ada berarti kita akan membuat tabel ya gitu. Sekarang kita akan membuat tabel ya. Jadi tabelnya akan kita buat dengan nama obat ya. Jadi setelah databasenya terbuat, yaitu database apotek, kita kan akan membuat tabel ya. Nah, tabelnya dengan nama tabel obat. Jadi kita pilih dulu databasenya gitu ya. Jadi sebelum membuat tabel obat, kita pilih dulu databasenya yang mana gitu kan. Nah, karena kita akan membuat tabel obat itu di database apotek, maka di sini kita tulis dulu use apotek ya, apotek. Nah, ini untuk memilih database yang mana gitu ya. Oke, use apotek. Nah, ini kalau sudah database change berarti database yang terpilih itu ada database yang digunakan itu ada database apotek. Baru sekarang kita membuat tabel ya. Kita akan membuat tabel apotek yang tadi itu. Di sini kita ketikkan create ya. Create tabel obat ya. Klik tabel obat, jangan lupa kurung bukanya. Nah, setelah ini kita database sudah ada yaitu apotek, lalu tabel sudah ada yaitu tabel obat. Sekarang kita bikin filenya ya. Jadi file langkah ketiga atau komponen ketiga setelah database lalu tabel, baru sekarang file. Filenya di sini kita mulai bikin filenya teman-teman ya. Kita bikin 3 atau 4 file saja ya, 3 file saja lah ya, karena databasenya sudah ada yaitu database apotek, lalu obatnya atau tabel obat sekarang kita buat. Setelah itu kita sekarang untuk membuat filenya ya. Yang pertama adalah kode, tipe datanya varchar ya. Value-nya kita bikin value-nya 3 saja.
lalu di sini not null ya. Nah, untuk varchar atau tipe data saya anggap teman-teman sudah memahaminya ya. Terus untuk not null itu artinya untuk field kode tidak boleh kosong, jadi harus diisi ya. Nah, karena kita akan membuat lagi fieldnya, lalu di sini koma, lalu enter. Yang kedua adalah nama fieldnya adalah nama, tipe datanya varchar ya. Kita isi valuesnya 20, lalu not null ya, not null. Oke, masih ada satu lagi koma enter, yaitu harga. Untuk tipe datanya kita pakai integer saja ya. Lalu not null ya, not null ya. Berikutnya kita bikin primary ya, primary key ya, tentunya primary key sebagai kata kunci ya, dimana sifatnya harus unik, tidak boleh ada data yang sama. Berarti di sini primary key-nya adalah kode ya, kode ya, seperti ini ya. Jadi primary key-nya kode, karena tidak membuat lagi field, kita tidak usah pakai koma. Lalu di sini kita enter saja, jangan lupa kurung tutupnya, lalu titik 2-nya ya, titik koma, lalu enter ya. Query di sini oke. Jadi kita sudah membuat tabel apotek di mana fieldnya adalah kode, nama, harga ya. Nah, 3 saja. Nah, berikutnya kita akan mencoba mengisi daripada tabelnya gitu ya, seperti itu. Kita akan coba dulu ya, lihat apakah sudah ada isi atau belum. Caranya adalah select. Nah, ini query baru, bintang from ya, bintang from nama tabel, yaitu nama tabel obat ya. Select bintang from obat ya, titik koma. Nah, ini empty, di sini masih kosong teman-teman ya. Nah, masih kosong, jadi belum ada record ya, jadi belum ada record atau data. Oke, sekarang kita akan membuat atau mengisi datanya, yaitu dengan cara insert into ya. Nah, ini query untuk menambahkan sebuah database ya, sebuah record ya. Insert into, lalu nama tabelnya apa, yaitu nama tabelnya obat. Berarti di sini dituliskan insert into obat. Setelah itu kurung buka fieldnya teman-teman ya, fieldnya tuliskan kode, koma, lalu setelah kode nama, lalu harga ya, harga. Nah, setelah itu kurung tutup. Nah, isi sekarang value-nya atau nilainya values. Nah, ini jadi insert into nama tabel, lalu field, lalu values ya. Value itu untuk mengisi recordnya ya. Kurung buka, karena varchar itu harus memakai kutip ya, koma, terus kutip lagi, misalnya nama obatnya Paramex ya, Paramex, lalu harganya misalnya 5.000 ya, 5.000. Nah, ini kurung tutup, lalu titik koma. Oke, kita periksa dulu ya. Di sini ada insert into obat ya, benar, lalu kode, nama, harga. Ini harus sesuai ya, penulisannya harus sesuai dengan yang di aslinya atau di tabelnya. Lalu di sini ada values ya, values, lalu kurung buka, ada pertama yang 001 itu adalah untuk kode teman-teman ya. Jadi 001 untuk kode ya. Terus berikutnya nama itu Paramex, itu adalah nama obatnya. Lalu 5.000 harganya. Oke, kita enter di sini. Nah, jadi data sudah terisi ya teman-teman. Kita buktikan dengan cara yang tadi, adalah select bintang from obat. Nah, ya, di sini sudah sampai di sini teman-teman sudah berhasil ya. Sudah berhasil mengisi tabelnya ya. Misalnya kita tulis satu lagi tabelnya ya, atau
harganya atau datanya, mohon maaf. Nah, di sini ada misalnya 002, nama obatnya misalnya nama obatnya Ultra Flu ya, misalnya Ultra Flu. Harganya di sini 4.000 misalnya ya. Nah, seperti itu, lalu enter ya. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, sudah ada ya, sudah ada dua record atau dua data. Oke, sampai di sini teman-teman sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya di dalam perjalanan kita membuat tabel, misalnya ada perlu ditambahkan lagi filenya gitu ya. Misalnya di sini kan baru ada 3 fil, ada kode, ada nama, ada harga. Misalnya saya pengen menambahkan jumlah ya. Jadi jumlah itu di sini ada kode, nama, harga. Nah, di sini biar ada jumlah ya. Jadi itu kita memakai query alter ya. Gini caranya, begini. Jadi yang pertama di sini kita tulis alter ya. Alter tabel ya. Tabelnya adalah tabel yang tadi adalah tabel obat. Lalu di sini add. Nah, di sini baru add. Jadi ada alter tabel, nama tabelnya apa, lalu add ya. Nah, sekarang add ini, setelah add baru apa filenya ya. Filenya apa? Nah, tadi kita ingin menambahkan di sini itu di samping harga itu adalah fil jumlah ya. Oke, fil jumlah. Jadi alter tabel ya, terus nama nama tabelnya apa, lalu add, terus nama fil. Di sini jumlah, dituliskan jumlah. Setelah jumlah sama, yaitu tipe datanya apa, seperti yang di atas. Tipe datanya untuk jumlah kita pakai integer ya, integer, lalu not null harus diisi ya, not null, lalu titik koma. Oke, nah ini ya udah selesai. Kita cek. Jadi yang asalnya hanya 3 fil, sekarang kita tambahkan menjadi 4 fil, yaitu kode, nama, harga, dan jumlah. Kita cek caranya dengan select bintang from obat. Nah, ini ya, jadi udah ada ya teman-teman. Perbedaannya seperti ini. Kalau tadi 3, nah sekarang 4 ya. Oke, nah itu query baru ya, query baru yaitu menggunakan alter ya. Jadi teman-teman nanti ada select, ada insert into ya, ada show, ada alter, ada drop ya. Itu dasar-dasarnya itu. Nanti untuk penulisan query atau rumus-rumus query-nya itu banyak, teman-teman bisa teman-teman browsing ya, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, setelah barusan kita menambah fil baru, nah sekarang menggunakan rumus add ya, ini add, jadi alter table, nama tabel lalu add. Nah, sekarang misalnya kita pengen merename ya, merubah namanya gitu ya. Misalnya di sini ada kode, ada nama. Nah, ini nama kan kurang bagus ya, karena tabelnya adalah tabel obat, kita namanya menjadi nama obat gitu ya, menjadi nama obat. Nah, jadi bagaimana cara merubah fil, nama fil ya? Caranya sama seperti tadi teman-teman, yaitu alter ya, alter tabel, tabelnya adalah tabel obat. Nah, kalau tadi itu add ya, karena menambahkan. Sekarang change karena merubah ya. Nah, ini query-nya change ya, change, lalu nama fil yang akan dirubah yaitu nama ya. Nah, dirubah menjadi apa teman-teman ya? Dirubah menjadi misalnya nama barang ya. Nah, di sini teman-teman jangan ada spasi ya. Jadi pakai underscore saja. Nama barang, nama obat misalnya ya. Nama obat ya, seperti itu. Nah, setelah itu sama, yaitu tipe datanya apa ya? Tipe datanya varchar. Lalu value-nya disamakan 20, lalu not null ya, not null. Nah, tanda ini titik koma. Oke, sekali lagi ya. Untuk merubah nama ya, untuk merubah nama fil, teman-teman mau merubah, menambahkan seperti itu, yaitu menggunakan alter tabel, tetap ya, alter tabel ya. Terus nama tabelnya apa, yaitu obat,
lalu change. Ingat, kalau merubah itu change, kalau menambahkan add ya. Change nama filenya apa? Yaitu nama filenya di sini nama ya. Terus spasi, lalu berikutnya adalah dirubah menjadi apa si nama teh ya. Jadi si nama itu dirubah menjadi nama obat. Lalu berikutnya varchar untuk tipe datanya value-nya 80, lalu not tool. Oke, lalu enter ya. Oke, kita cek ya, di situ udah query oke, lalu cek di sini dengan select bintang from obat. Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman. Kalau field yang pertama adalah kode nama harga jumlah. Kalau field sesudah dirubah adalah kode nama obat harga jumlah. Misalnya teman-teman silakan rubah huruf K-nya menjadi K besar, lalu huruf H-nya menjadi H besar, huruf J-nya menjadi J besar. Sama jumlah rumusnya seperti ini ya, alter tabel, nama tabel, lalu change ya. Oke, begitu teman-teman. Silakan teman-teman berkreasi untuk merubah nama filenya. Nah, yang terakhir teman-teman, misalnya seperti ini, ada kasus seperti ini. Misalnya di sini ada perubahan harga ya, misalnya Paramek itu harganya jadi 10.000 ya. Nah, itu ada sedikit perbedaan antara merubah field dengan merubah data. Jadi query-nya agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi merubah field itu menggunakan alter teman-teman ya, kalau sekarang menggunakan update, karena yang dirubah itu adalah recordnya atau data. Jadi begini query-nya, update ya, update, lalu nama tabelnya apa, yaitu obat ya. Terus apa yang akan dirubahnya, yaitu field yang akan dirubahnya field harga ya. Jadi update set ya, set harga ya, harga yang berapa harganya ya, jadi berapa gitu ya. Sama dengan misalnya tadi kan saya mau merubah Paramek menjadi 10.000 ya, yang 5.000 menjadi 10.000. Kita tuliskan 10.000 ya, 10.000, lalu koma lagi, kutip lagi di sini where, lalu tipe datanya apa ya, mohon maaf, primary key-nya, yaitu primary key-nya adalah kode ya, sama dengan yang mana. Nah, karena tadi mau kita rubahnya adalah Paramek, berarti kodenya Paramek itu primary key daripada kodenya itu adalah 001 ya, kutip lalu 001. Coba seperti ini teman-teman ya, kita cek lagi. Yang pertama adalah update untuk merubah query-nya, untuk merubah record itu menggunakan update. Lalu nama tabelnya adalah obat, lalu set ya, apa yang akan dirubahnya, yaitu kolom harga ya, menjadi 10.000, yang mana yaitu yang kode 001 atau Paramek. Lalu kita enter. Nah ya, oke, kita coba lihat teman-teman di sini apakah hasilnya si Paramek ini menjadi 10.000. Nah, ternyata benar ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga kita belajarnya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang.